Saudara, tema besar dalam gereja kita tahun ini adalah bahasa kerennya encounter and fruitful, yaitu kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan sehingga akhirnya kita berbuah. Saudara, itu sebabnya sepanjang tahun ini ada sebuah doa yang terus secara pribadi saya serukan kepada Tuhan, yaitu bawalah kami jemaat-Mu untuk boleh memandang kemuliaan-Mu, untuk boleh merasakan kemuliaan-Mu, sehingga kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bulan 1, 2, sampai bulan 3 di awal ini, kita bicara soal kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan inilah yang melawat Paulus dalam perjalanan dia ke Damaskus pada waktu itu, dan dia jatuh. Kemuliaan Tuhan inilah yang menguasai hati pikiran Paulus dan mengubahkan dia sehingga dia dari seorang pembenci jalan Tuhan menjadi pemberita jalan Tuhan. Kemuliaan Tuhan inilah yang membuat yang namanya Musa bisa bertahan di atas gunung 40 hari 40 malam berpuasa, karena kemuliaan Tuhan itu yang melingkupi dia. Kemuliaan Tuhan inilah yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika Yesus naik di atas gunung transfigurasi dan dia melihat Musa dan Elia datang di sana. Kemuliaan Tuhan inilah yang tanda kutip terjadi ketika Yesus taat, dia dibaptis, dan dengan apa yang terjadi firman Tuhan berkata, langit terbuka, ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemuliaan Tuhan inilah yang menuntun bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun itu dengan tiang awan dan tiang api. Kemuliaan Tuhan inilah yang turun di dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo ketika mereka menyembah. Tiba-tiba awan kemuliaan itu nyata dan semua mereka rebah. Kemuliaan Tuhan inilah yang dialami oleh Yakub ketika dia bergumul dan dia melihat Allah dalam kemuliaannya. Dia melihat kemuliaan Allah dan seperti tangga malaikat naik turun sampai ke sorga. Tetapi saat setelah itu bukan hanya dalam mimpi, dia bertemu dengan Allah yang mulia ini. Itu sebabnya saudara, sepanjang tahun ini itu doa saya secara pribadi buat seluruh jemaat ini. Saudara boleh mengalami kemuliaan Tuhan sehingga kita tidak menggantikan Tuhan dengan kemuliaan yang lain. Katakan amin. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Boleh sama-sama katakan, tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Kemarin saya dan istri kami ngobrol. Banyak orang menikah demi kenyamanan, tetapi sedikit orang menikah demi keimanan. Banyak orang rusak dalam rumah tangganya karena dimulai dengan nyaman, tidak dimulai dengan iman. Itu sebabnya kita berdoa supaya semua saudara mengalami namanya bukan nyaman tapi iman dalam kemuliaan. Amin. Saudara dengar baik-baik, mengejar itu, mengejar kemuliaan Tuhan itu. Dengar baik-baik. Ada begitu banyak hal dalam Alkitab ini di mana orang-orang pernah salah, pernah hancur, pernah gagal. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, itu mengubahkan hidup mereka. Bahkan hidup mereka menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini judul firman Tuhan adalah memandang kemuliaan Allah. Kita mau lihat sama-sama bagaimana kemuliaan Allah ini ditunjukkan oleh Allah sendiri kepada Yehezkiel. Kemarin kita belajar bagaimana kemuliaan Allah itu kepada siapa? Yesaya. Yesaya sendiri artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Yehezkiel artinya adalah Allah yang memberi kekuatan, Allah yang menguatkan. Oleh sebab itu kita akan lihat bagaimana kemuliaan Allah ini dipandang oleh Yehezkiel. Dan kiranya ini menolong kita bersama-sama. Dan Yehezkiel melihat sebuah penglihatan. Yesaya melihat penglihatan. Dan itu terjadi. Yehezkiel melihat penglihatan dan itu terjadi. Saudara, di dalam Alkitab kita sedikit belajar boleh ya. Di dalam Alkitab kita ada kitab-kitab apokaliptik atau kitab-kitab tentang penyingkapan. Penyingkapan itu artinya sesuatu yang tertutup dibukakan. Sesuatu yang belum terjadi disampaikan. Kitab-kitab apokaliptik itu yang terkenal yaitu seperti Daniel gitu ya. Dan Yehezkiel, dan kitab di perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu.
Dan saudara, kitab Yehezkiel ini merupakan satu kitab yang kalau jujur, saudara dengar baik-baik, nanti, sama-sama katakan nanti, Bible study kita akan sampai ke kitab Yehezkiel. Ya, Bible study kita sudah selesai di kitab apa? Roma, kitab Yohanes, dan Bible study kita sekarang masuk di kitab apa? Matius. Hari Selasa ini akan ada Bible study, Matius pasal yang ke-7. Saudara, kalau saudara dengar kata Yehezkiel, jujur saudara tidak banyak orang mengkhotbahkan kitab Yehezkiel. Yehezkiel itu biasanya ada 4 part dalam kitab Yehezkiel yang paling suka dikhotbahkan orang. Betul, ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kalau nggak salah Yehezkiel pasal 18 berbicara tentang bagaimana kalau kita berdosa, kitalah yang tanggung dosa, bukan orang tua kita. Gitu loh. Jadi di situ mengenai bagaimana kita bertanggung jawab untuk hidup kita. Bagaimana kita bisa benar di hadapan Allah. Yang kedua, orang suka khotbah di bagian part yang kedua yaitu tentang pemulihan bangsa Israel. Bagaimana mereka diberi hati yang baru, bagaimana mereka diberikan masa depan yang baru. Bahkan ditunjukkan bagaimana mereka akhirnya mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan seperti apa? Gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Gembala yang baik itu merawat domba-dombanya yang sakit, dirawat seperti itu loh ya. Orang suka mengambil ayat itu, orang suka. Lalu part yang ketiga yang suka diambil orang dari kitab Yehezkiel adalah tentang nubuatan tulang-tulang yang kering untuk hidup kembali menjadi tentara. Orang suka khotbah itu. Karena apa? Ada revival. Bayangkan dry bones, tulang-tulang yang kering itu di lembah. Sudah di lembah, mayat, bukan hanya mayat, tulang kering, tidak ada harapan. Dan tiba-tiba angin yang dari Tuhan, yaitu Roh Allah sendiri, melawat yang namanya tulang-tulang itu dan hidup. Orang suka dengan khotbah itu. Dan yang terakhir orang suka dari khotbah Yehezkiel ini adalah tentang bagaimana bait suci itu dipulihkan. Sehingga akhirnya kita dengar apa yang terjadi, ada sungai yang mengalir dari bait suci. Sungai itu mengalir, bahkan sang nabi dibawa ada di sana dalam penglihatan. Airnya semata kaki, selutut, pinggang sampai dada tenggelam, tidak bisa lagi dilalui. Orang suka. Jadi saudara dengar baik-baik, Yehezkiel ini saudara, orang tidak terlalu menyukai kitab Yehezkiel. Seringkali dalam khotbah seperti itu. Itu sebabnya kita buat Bible study supaya kita melihat keseluruhannya. Nah, hari ini kita tidak akan bahas Yehezkiel secara menyeluruh, tetapi Yehezkiel pasal 1 kita baca. Dan ini hanya akan menjadi pembukaan untuk kita masuk kepada sebuah yang namanya sequel atau rangkaian khotbah-khotbah di depan yang bisa diambil dimulai dari Yehezkiel ini, yaitu melihat kemuliaan Allah. Kita lihat sama-sama Yehezkiel pasal yang pertama. Oke. Saya akan sampaikan kepada saudara cerita ini. Oke, sebentar dulu. Tantangan bagi pengkhotbah adalah kalau dia menyampaikan sesuatu yang mendengar khotbahnya tidak ngerti apa yang dikhotbahkan. Gitu loh. Saudara, karena saya mempelajarinya, saya mengerti. Itu sebabnya kami pengkhotbah itu belajar menyederhanakan apa yang dipelajari supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Berkhotbah bukan soal kepintaran berbicara. Berkhotbah itu berbicara tentang bagaimana semua pengetahuan pembelajaran ini kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau untuk jemaat ini? Apa yang kau mau saat ini? Ada begitu banyak part yang dibukakan oleh Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau? Oke, sebentar dulu supaya saudara lihat sama-sama. Minggu lalu saya sudah bahas. Kerajaan Israel terbagi berapa? 2. Israel bagian utara ada 10 suku bangsa dan Israel bagian selatan ada 2. Bagian selatan itu adalah Yehuda dan Benyamin. Mereka yang ada di sana. Dan mereka ini terbelah, ya, Asyur menguasai di atas dan yang di bawah ini tersendiri. Sementara di selatan ini, di Yehuda ini ada yang namanya kota suci mereka, yaitu Yerusalem. Nah saudara, itu yang terjadi. Dan bagaimana mereka ini, kerajaan Yehuda ini, mereka itu menyembah Tuhan Allah yang benar.
Sementara 10 yang lain ini mereka menyembah kepada yang lain. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada allah-allahnya bangsa Asyur, sehingga mereka diperbudak. Nah ya, jadi tapi bangsa Israel ketika mereka diperbudak, mereka ini masih tetap pola hidup yang lama, yaitu apa? Kami tetap menyembah Allah, begitu loh. Jadi mereka membuat yang namanya bait suci di Israel di bagian utara, dan di bawah ini juga di Yerusalem ada bait suci. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Di bagian utara ada sebuah kota namanya Samaria. Sama-sama bilang Samaria. Sekali lagi Samaria. Kita pertama 2 hal tentang Samaria paling banyak di Alkitab. Yang pertama apa? Perempuan Samaria. Yang kedua apa? Orang Samaria yang baik hati. Saudara, waktu Yohanes pasal 4, saudara mendengar apa yang dikatakan perempuan Samaria itu. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Nah, jadi mereka itu di sana. Karena di Yerusalem ini, saudara, Sion di situ, gunung itu, saudara, itu pusat pemerintahan Allah. Di sanalah Allah bertahta. Mereka buat gunung juga di sebelah sana, gitu loh. Nah, itu namanya Gunung Gerizim di atas sana. Di situ mereka menyembah. Sementara Allah hadirnya di sini, begitu. Mereka, kalian punya bait suci, kami juga punya. Kalian menyembah Allah, kami juga menyembah Allah. Tetapi orang Samaria ini menyembah Allah itu hanya sampai pada konsep Taurat. Kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai di situ. Sementara yang Yehuda ini boleh mengalami yang namanya bukan Tuhan berbicara pada Taurat saja. Tapi Tuhan berbicara terus sampai ke bawah. Ada hakim-hakim, nabi-nabi, raja-raja. Tuhan memerintah. Nah, saudara, Alkitab ini di Perjanjian Lama berbicara banyak tentang sejarah Israel bagian utara dan Israel bagian selatan. Itu sebabnya saudara dengar kalau baca di kitab Raja-Raja, ketika raja ini di utara, raja ini di selatan. Kenapa? Saudara mungkin bingung, kenapa ada 2 raja memerintah bersama-samaan padahal satu kerajaan? Tidak. Ada memerintah di atas di bagian utara, ada memerintah di bawah di bagian selatan. Oke ya, sehingga saudara mulai, oh gitu. Nah, Yesaya dan Yehezkiel ini adalah nabi Tuhan yang dipanggil untuk melayani Israel bagian apa? Selatan. Nah, saudara dengar baik-baik. Israel bagian selatan ini apa yang terjadi? Asyur menangkap, menghancurkan yang namanya bagian utara. Nah, selatan ini diserang oleh Babilonia. Nah, rajanya waktu itu adalah Nebukadnezar. Siapa namanya? Nebukadnezar. Nah, jadi Israel secara khusus sehingga tanda kutip ketika dibagi 2, mulai sejak pemisahan itu selalulah Israel itu yang disebut di bawah, yaitu Yehuda dan suku Benjamin ini. Inilah yang disebut Israel, ini tidak disebut lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa-bangsa menghancurkan yang namanya Israel ini, melawan kerajaan Yehuda, karena Yehuda dan Benjamin bersatu, mereka dihancurkan dan dihancurkan. Semua daratan paling selatan itu dicuri, diambil oleh semua bangsa-bangsa. Ada kerajaan-kerajaan yang datang. Dan terakhir kerajaan yang datang menginvasi adalah kerajaan dari Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar inilah yang mengambil orang-orang Israel dibawa kepada kerajaannya, kepada Persia, ke negara Babel sana. Pembuangan yang pertama dibawalah yang namanya siapa? Daniel dan kawan-kawan. Nah, masih ingat ya? Nah, minggu lalu saya khotbah tentang doa puasa Daniel. Jadi Daniel dan kawan-kawan dibawa gelombang pertama. Gelombang pertama siapa? Daniel. Nah, gelombang kedua ini Yehezkiel dibawa. Gitu loh. Jadi Yehezkiel sampai ke tanah ini, ke tanah Babilonia ini setelah 9 tahun Daniel ada di sana. Oke, sudah paham ya? Oke, aduh Pak Pendeta apa ini, kenapa harus dikasih tahu? Supaya saudara paham, bagi kita ini apa gunanya? Dengar, ini gunanya. Sama-sama bilang, ini gunanya. Bangsa Israel sangat identik ketika mereka ngomong tentang Allah, identik dengan tanah perjanjian. Sama-sama bilang tanah perjanjian. Tanah perjanjian mereka
itulah Kanaan itu, itulah seluruh Israel. Nah, ketika mereka diambil dari tanah perjanjian, dengar baik-baik, ini yang mereka pahami. Ketika mereka diambil dari tanah perjanjian, maka mereka berkata apa? Kita terpisah dari tanah perjanjian, kita terpisah dari rumah Allah, dan ketika kita ada di tanah, di tempat di mana tidak ada yang menyembah Allah seperti Allah kita, artinya apa? Kita mati. Allah tidak ada di sana. Bangsa itu berpikir mereka hanya ada Allah di tanah perjanjian. Ini konsep yang Tuhan mau ubah dari mereka. Sama dulu nenek moyang mereka, yaitu ketika di Mesir, mereka ditindas. Mereka berdoa 450 tahun. Mana Tuhan? Gak ada Tuhan di Mesir. Itu konsep mereka, Tuhan hanya ada di tanah perjanjian. Nah, inilah yang terjadi. Bangsa Israel gelombang pertama bersama Daniel dibawa menjadi budak di Babel. Lalu yang kedua, Yehezkiel dan teman-teman juga dibawa. Saudara, apa yang terjadi mengubah, bahkan menurut saya, lewat hal ini baru kita paham bahwa bangsa Israel dibuat paham bahwa Allah juga bisa bekerja di luar tanah perjanjian. Bahkan jujur, waktu saya mempelajari ini, saya menyadari Tuhan cikal bakal gereja itu dari sini. Karena apa? Akhirnya mereka bisa membangun yang namanya rumah Tuhan di luar dari tanah perjanjian. Sehingga saudara dan saya nggak ngomong gini, kan Tuhan kalian itu hanya untuk bangsa apa? Israel, bukan untuk Indonesia. Faham? Sehingga saudara, oh kenapa itu muncul? Karena memang perjanjian lama seperti itu. Bangsa itu hanya berpikir Tuhan itu untuk mereka saja, tidak untuk yang lain. Makanya sampai di perjanjian baru mereka ngomong seperti ini. Ada namanya suku kami dan kalian. Hanya kami orang-orang Yahudi yang masuk sorga, kalian tidak. Karena konsep ini saudara. Dan itu Tuhan rubah. Nah, Tuhan rubah bukan hanya dengan memindahkan yang namanya bait suci, tetapi menunjukkan kemuliaannya. Paham ya? Jadi saudara, oh jangan gini. Pantas Israel diberkati karena apa? Di situ ada Tuhan. Indonesia enggak diberkati karena di situ tidak ada Tuhan. Salah saudara. Gitu loh. Jadi jangan saudara pikir di gereja ada kemuliaan Tuhan, kita berbuat yang baik, kudus dan mulia. Di kantor tidak ada hadirat Tuhan. Di tempat bisnis tidak ada. Di sekolah tidak ada. Jadi bebas berdosa. No. Nah itu yang Tuhan ubah. Nah coba kita baca sama-sama perlahan-lahan. Ayo Yehezkiel 1. Ayat 1. Yuk. Oke ya, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan pada tahun keberapa? 30. Saudara ini penting, sama-sama bilang 30. Jadi saudara, kalau di sini tidak dituliskan dengan jelas, tetapi kalau saudara baca yang namanya sejarah-sejarah gereja atau sejarah dalam perjanjian lama, sebenarnya kalau diambil mundur nanti di kitab Raja-Raja, ya itu hanya di Bible Study bisa dilakukan, tapi sedikit saja. Jadi Yehezkiel umur 25 dibawa ke sini, dan 5 tahun kemudian, selama 5 tahun itu sebelum umur 30, Yehezkiel melihat apa yang terjadi di Babel ini. Dia lihat. Bahkan dia lihat yang namanya Daniel, gitu loh. Dan akhirnya berperan. Daniel itu menjadi nabi, menjadi utusan Allah untuk kalangan istana. Yehezkiel untuk bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Dua-dua. Itu sebabnya saudara boleh temukan dalam kitab Daniel ada ditulis namanya Yehezkiel. Gitu. Karena apa? Daniel menyebutkan dalam buku itu bahwa apa? Ketika dia di istana, tapi ada Yehezkiel yang di sana juga. Gitu ya. Itu sebabnya boleh berkorelasi. Nah, katakan sama-sama 30. Sekali lagi 30. Nah, ini kita belajar sejarah sedikit lagi. Saudara bertahan sedikit. Inilah mengapa seperti Yesus, sama-sama bilang Yesus. Di kitab Imamat disebutkan seseorang muncul atau menerima jabatan keimaman dan bisa mengajar dalam usia ke-30. Itu yang namanya hukum Tauratnya seperti itu.
Nah, Yehezkiel ini adalah keturunan Lewi. Keturunan siapa? Lewi. Nah, keturunan Lewi berarti dia ini adalah seorang apa? Imam. Sama-sama bilang imam. Nah, apa yang terjadi? Yehezkiel dia ngomong seperti ini, aku keturunan Lewi, aku imam, tetapi di tanah di mana Tuhan tidak ada. Di mana bait suci tidak ada. Kalau bait suci tidak ada, perlu imam enggak? Enggak perlu, gitu loh ceritanya. Contoh, saya pendeta, enggak ada gereja di sini. Perlu enggak saya sebagai pendeta? Enggak perlu. Itu omongannya Yehezkiel. Sama seperti kita. Saya orang Kristen, saya ada di kantor, saya ada di kampus, saya ada di tempat lingkungan saya. Enggak ada orang Kristen di sini. Berarti saya enggak perlu ada di sini. Saya enggak perlu berperan sebagai anak Tuhan di sini. Saudara dengar baik-baik. Pikiran perjanjian lama ini masih ada sama kita hari ini. Di mana kita menjadi rohani hanya pada hari Minggu atau saat kita ibadah persekutuan komsel dan PA. Selain itu kita rohana. Benar saudara? Betul. Nggak apa-apa berbuat dosa sedikit. Kenapa? Nanti hari Minggu kan penebusan. Saudara dengar, itu ada. Dan itu dibongkar oleh Tuhan. Jadi Yehezkiel pikir, kenapa? Dan saudara lihat apa yang terjadi. Allah sengaja mengambil pada zaman di mana usianya 30 Tuhan buat penglihatan ini. Karena di usia 30 inilah Yehezkiel mendapat panggilan. Sama-sama bilang panggilan. Sekali lagi panggilan. Saudara lihat ini. Ini Pak Pendeta ini mau ngomong apa sebenarnya? Too much information. Ini bukan informasi. Tapi supaya saudara tahu. Kenapa sampai kita itu di dalam kitab-kitab kita itu ada kitab nabi-nabi, ada kitab raja-raja, kita paham. Karena begini, bangsa Israel itu adalah gambaran daripada seluruh dunia ini yang dituntun oleh Allah untuk kembali kepada Dia. Di perjanjian lama ada 3 gelombang, sama-sama bilang 3 gelombang. 3 gelombang bangsa Israel ini dipimpin. Yang pertama, mereka dipimpin oleh para imam di perjanjian lama. Lihat apa yang terjadi. Harun bersama dengan Musa memimpin bangsa itu. Terus semua yang menjadi imam, sampai yang terakhir yang menjadi imam di bait suci. Setelah itu muncullah zaman yang memimpin bangsa Israel, itu zaman raja-raja. Muncullah raja pertama, siapa namanya? Saul. Raja kedua siapa? Daud, dan seterusnya. Tapi zaman-zaman kerajaan ini pun hancur. Sehingga Allah membangkitkan namanya zaman para nabi. Ya, jadi ada 3. 1 zaman para imam, yang kedua raja-raja, yang ketiga para nabi. Nah, Yehezkiel ini menduduki 2 posisi penting. Yang pertama, dia hanya berpikir karena saya keturunan imam Lewi, maka saya akan menjadi imam di bait suci. Ternyata, sama-sama bilang ternyata. Allah memilih dia menjadi nabi. Menjadi nabi. Gitu loh, menjadi nabi. Karena apa? Lihat, Daniel menjadi nabi tetapi dia tidaklah menjadi seorang imam. Yehezkiel dia imam dan dia sekaligus nabi. Nah, inilah posisi di mana dia diangkat, diteguhkan dengan keimaman dan kenabiannya. Umur 30 adalah standar persyaratan di perjanjian lama bahwa seorang imam umur 30 baru bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, dia menjadi nabi ketika dia mendapat penglihatan, mendapat yang namanya suara isi hati Tuhan dan berbicara kepada bangsa itu. Poinnya seperti ini. Saudara, jangan batasi dirimu. Kadang-kadang kita membatasi diri kita seperti ini. Saya hanya pebisnis. Saya hanya mahasiswa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanyalah karyawan. Kita batasi diri kita. Yehezkiel membatasi dirinya, tetapi Allah berkata engkau lebih daripada itu. Kadang-kadang saudara hanya pikir, saya hanya penyanyi, saya hanya pemusik, saya hanya tukang jualan. Saudara tahu, dengar baik-baik. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Yehezkiel ini menjadi bagian kita. Yaitu apa? Profesi kita pun bisa dikuduskan Tuhan, dipakai untuk menceritakan kemuliaan Tuhan.
Amin. Itu dia. Nah, saudara, ketika berlanjut, Yehezkiel ini dipakai Tuhan. Kitab Yehezkiel ini, kalau saya menjadi Yehezkiel, saya sangat sedih. Karena apa? Tetapi sedihnya itu gimana ya? Ada bahagianya juga. Mengapa? Karena zaman Yehezkiel ya, dia mendapat penglihatan dan nubuatan bahwa Yerusalem, kota suci mereka itu dihancurkan, diluluh lantahkan, diratakan dengan tanah di zaman dia. Kepada dialah Tuhan berbicara seperti Yesus yang bernubuat itu yang dikatakan tidak akan ada satu batu di atas batu yang lain. Bahkan bukan hanya kota itu Yerusalem tapi apa? Bait suci diratakan. Semua perkakas peralatan bait suci dibawa. Semuanya pada zaman dia. Dan ketika Tuhan bicara sama dia bahwa akan dihancurkan bait suci, hancur hatinya. Karena kebanggaan mereka yang terutama adalah bait suci itu. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang seperti Allah bangsa Israel yang berbicara kepada umatnya seperti dalam bait suci. Itu kebanggaan mereka dan itu pun dihancurkan. Bukan karena Allah tidak sanggup menjaga, tetapi karena mereka tidak setia kepada Allah. Dan Allah menunjukkan kesetiaannya, dia ngomong seperti ini. Walau bait suci hancur, tetapi aku tetap bersamamu. Saudara harus paham itu, oke? Sometimes kadang-kadang apa yang paling kita banggakan Tuhan izinkan hancur. Untuk kita sadar bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Katakan amin. Lanjut ayat yang kedua. Pada tanggal 5 bulan itu yaitu tahun kelima setelah Raja Yoyakim dibuang. Yoyakim ini raja dari Yehuda. Nggak sempat kita bahas lain kali. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Katakan kekuasaan Tuhan. Jadi lihat sama seperti Yesaya, kekuasaan Tuhan melingkupi aku. Dengar, hanya ketika kekuasaan Tuhan melingkupi, maka apa yang dilihat dan didengar itu adalah sesuatu yang daripada Allah, bukan dari dagingnya. 4. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Saudara dengar baik-baik, baca saja dulu pelan-pelan ya. Nanti saya jelaskan. Jujur saya juga susah mengertinya. Bahkan yang namanya Bapak Gereja John Calvin melihat ini dia berkata apa? Sungguh ini penglihatan yang susah dimengerti oleh manusia. Karena ini adalah berbicara tentang Allah sendiri. Bahkan Yehezkiel ketika menerima ini tidak faham tentang penglihatan itu sepenuhnya. Jadi kalau tidak faham untuk apa dibahas? Dengar, ada yang Tuhan buka yang bisa kita mengerti. Kita baca sama-sama. 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai berapa? 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ketika kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. 8. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak apa? Tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ingat ya, begini. Yang pertama, mereka saling apa? Menyentuh dengan sayap-sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi tubuh mereka.
masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Saudara, kalau baca terus nanti ada lagi namanya roda-roda. Karena kita tidak akan bahas itu semua, kita lompat. Ayat 27 sampai 28, kita lompat ya. Ayat 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim apa? Hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Sama-sama yuk. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku apa? Sembah sujud. Lalu kudengar di suara Dia yang berfirman. Oke. Dengar. Saudara, ada yang pernah mencoba memasukkan ayat ini ke AI. Dan apa yang akan ditunjukkan? Wow. Luar biasa. Gambaran itu. Luar biasa. Kalau di zaman Nabi Nuh, Tuhan buat pelangi di atas menjadi simbol perjanjian bahwa Dia tidak akan memusnahkan bumi lagi. Betul ya? Tapi itu pelangi selalu yang terlihat adalah setengah. Betul? Saudara pernah lihat pelangi bulat? Enggak ada, selalu setengah. Di sini di Alkitab, di kitab Yehezkiel, dia lihat pelangi itu bulat. Nutupin yang namanya semua kemuliaan Tuhan itu tahta. Jadi di situ ada awan, ada batu-batu permata, ada keempat makhluk, ada roda-roda. Wah, roda-roda itu penuh dengan mata. Inilah yang dikatakan oleh banyak orang saintis adalah UFO yang dicatat di Alkitab. Karena roda-roda itu terbang dan bergerak. Gitu loh. UFO, Unidentified Flying Object. Dan mereka berkata, ya karena dia seperti roda-roda yang banyak matanya. Ada kerubim, malaikat-malaikat sorgawi di sekelilingnya. Saudara, kemuliaan Tuhan ini, saya sampai tanda kutip ketika mempelajari ini mau bilang seperti ini. Kalaulah saya bisa tulis pesan di sini WhatsApp, yaitu apa? Tuhan nanti kalau di sorga, tolong aku ketemukan dengan Yehezkiel. Saya mau ngopi dengan dia. Apa yang kau lihat? Saya tidak ngerti. Bapak gereja John Calvin sampai bilang seperti itu. Dia tidak bisa mengerti betapa besar kemuliaan Tuhan itu. Saudara dengar, saya mau buka dengan ini. Bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada satu generasi, kepada seseorang dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan ini terkadang, sama-sama bilang terkadang, dia sulit menjelaskan itu kepada orang lain. Karena itu adalah peristiwa dia dengan Tuhan. Contoh, mujizat adalah salah satu bentuk pernyataan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, katakan sama-sama. Mujizat adalah salah satu bentuk pernyataan kemuliaan Tuhan. Saya tanya saudara, saudara bisa definisikan, bisa jelaskan gak bagaimana mujizat terjadi? Nggak bisa kan? Contoh, di kitab Yohanes ada satu orang yang buta sejak dia dari lahir. Buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Lalu ketemu Yesus. Dan tiba-tiba Yesus menyembuhkan dia, betul? Ketika dia sembuh, ditanya sama ahli-ahli Farisi, ahli Taurat. Kenapa matamu bisa sembuh? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Bagaimana kau bisa tidak tahu? Tiba-tiba matamu sembuh. Aku tidak tahu. Pokoknya dulu aku buta, sekarang aku melihat. Makanya ada lagunya. Amazing Grace itu. Ya. I was blind but now I see. Dia ngomong seperti itu.
Aku tidak tahu, tetapi ada dia. Yaitu siapa? Yesus. Lalu ahli-ahli ini datang cari mamanya. Saudara tahu nggak siapa nama papa mamanya? Namanya Papa Mama Buta. Papa Mama Buta. Bagaimana anakmu bisa melihat? Papa mamanya tidak tahu. Dia bilang seperti ini. Saya Papa Mama Buta, melahirkan dan membesarkan dia buta. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Dia kan sudah besar, tanya sendiri. Lalu ahli-ahli ini bilang apa? Kami udah tanya, dia nggak tahu. Dia hanya bilang ada seseorang bernama Yesus. Dia menumpangkan tangan di mataku dan dia berkata, melihatlah dan aku melihat. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Pernyataan kemuliaan itu kadang-kadang gak bisa dijelaskan. Makanya Rasul Paulus ketika dia bercerita di hadapan raja, raja begini dia lihat, dia dengar, dia bilang apa? Gak masuk akal. Memang kemuliaan Tuhan tidak masuk akal. Sama-sama katakan, kemuliaan Tuhan tidak masuk akal. Tapi terjadi, karena kalau masih masuk akal itu bukan Tuhan. Ngerti maksudnya masuk akal? Oke, ke depan lihat baik-baik. Ini apa yang namanya? Handphone. Masuk apa? Masuk kantong. Masuk apa? Kantong. Berarti siapa yang lebih besar? Kantong atau handphone? Kantong. Ini apa? Bisa masuk? Mana yang lebih besar? Kenapa kemuliaan Tuhan gak masuk akal? Karena Tuhan lebih besar dari akal kita. Jadi dengar baik-baik. Jangan kau pikir karena kau bisa prediksi besok hujan. Besok jualanku akan laris. Jadi kita pikir kita bisa ramal Tuhan dengan otak kita yang kecil. Faham maksudnya? Jangan kau pikir dokterku sudah ada 4. Dia ngomong gini, pasti sembuh. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Kau tidak sembuh, kau check out sekarang. Atau ketika semua dokter semua sudah menyerah, gak ada lagi. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Memang dokter harus menyerah supaya aku yang turun tangan. Saudara dengar, karena apa? Tuhan lebih besar. Nah kembali saudara dengar baik-baik, perlahan-lahan, sama-sama bilang perlahan-lahan. Ini opening untuk bicara khotbah seminggu ke depan dan selanjutnya. Dari semua penglihatan itu kita lompat khusus, inilah yang akan menjadi bagian khotbah kita sepanjang tahun ini. Kita lihat di sini. Saudara boleh baca mulai dari ayatnya yang ke-10. Kita lihat sama-sama. Maaf. Dari ayat yang ke atas dulu, ya. Mulai ayat yang ke atas kita lihat supaya saudara lihat mulai dari ayat 5 dulu, pelan-pelan. Ayat yang ke-5, di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai berapa makhluk? 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai apa? 4 muka, pada masing-masing ada pula 4 sayap. Sayap sudah kita bahas kemarin. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Nanti Bible study kita akan bahas. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayap tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat 9. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka apa? Manusia di mana? Di depan, terus muka singa di sebelah kanan, terus muka lembu di sebelah kiri, terus muka Raja Wali di belakang. Oke, stop, angkat kepala saudara. Saudara akan bilang apa? Apa ini uka-uka ini? Penampakan monster ini. Saudara kalau lihat itu coba lihat ya, coba lihat. Nah, satu tubuh begini tetapi berapa mukanya? 4. Berapa mukanya? 4. Pernah saudara lihat orang muka 4? Enggak pernah. Indonesia selalu bikin istilah bermuka 2. Ini mukanya berapa? 4. Dari mana 4-nya? Saudara, supaya mudah. Supaya apa? Mudah. Saya panggil dulu Pak Rusmin, yang sama tingginya siapa lagi? Sandi kayaknya sama Delon, sama siapa? Winner. Coba maju dulu.
Fiel satu lagi. Cepat maju. Cepat maju sini, lihat sini. Sini berdiri sini. Oke. Satu hadap ke depan, satu hadap ke sini. Oh, jadi 5 kebanyakan. Sorry, maaf Om Delon. Oke, ada sini. Oke ya. Oke. Ini berapa orang? Tapi firman ini bilang berapa? 1. Yang 4 apanya? Mukanya. Oke. Kita contohkan, Pak Rusmin muka apa? Manusia. Muka manusia tidak? Oke, manusia. Oke, terus muka di sebelah kanan. Sebelah kanan mana ini? Muka apa ini? Singa. Oke, terus muka di sebelah kiri apa? Lembu. Oke ya. Yang di belakang apa? Raja Wali. Memang tinggal di Raja Wali dia. Oke, saudara dengar baik-baik. Ini 4 orang, 4 muka. Betul? Sementara firman Tuhan 1, tapi berapa mukanya? 4. Saudara dengar baik-baik. Tuhan, kita sudah baca di ayat yang ke-28. Ini adalah bagian dari kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh siapa? Yehezkiel. Ada awan, ada api, ada kerub, ada yang namanya lingkaran-lingkaran, roda-roda, ada pelangi itu, dan juga wajah ini, itu adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan sampaikan buat kita, bahwa yang namanya keempat wajah ini adalah gambaran tentang Allah yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Kemuliaan Tuhan dilihat oleh seluruh dunia melalui keempat wajah ini. Keempat wajah ini adalah gambaran dari kitab Injil. Gambaran dari apa? Injil. Saudara, itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Alkitab, saya sudah pernah menjelaskan dalam Bible Study apa yang terjadi. Yang namanya 4 Injil, Matius, terus apa lagi? Markus, terus apa lagi? Lukas, apa lagi? Yohanes. 4 Injil ini menggambarkan yang namanya menggambarkan 4 wajah ini. Gitu loh. Dari mana Pak Pendeta? Iya, kita belajar. Yang paling depan ini gambar wajah apa? Manusia. Saudara, manusia itu banyak sekali digambarkan di kitab yang namanya Matius. Makanya anak manusia. Gitu loh. Oke. Markus itu digambarkan dengan yang namanya lembu. Karena Markus menunjukkan Yesus sebagai pelayan. Pelayan. Itu. Ya, pelayan. Di belakang. Ini namanya apa? Singa. Oh. Singa ini digambarkan oleh kitab Lukas. Dan yang terakhir Raja Wali ini digambarkan oleh kitab Yohanes. Saudara, tetapi ini bukan hanya bicara soal kitab. Katakan, bukan hanya bicara soal kitab. Saya mempelajari lurus terus ke belakang bahwa apa? Ini adalah tampilan kemuliaan Tuhan. Saudara, dunia akan melihat Tuhan melalui yang namanya gambaran-gambaran wajah ini dalam Alkitab. Itu sebabnya Allah menggunakan yang namanya alegori-alegori sebagai cara dia menjelaskan kepada orang lain tentang pribadi dia. Contoh, ketika bicara tentang anak manusia, sama-sama bilang anak manusia. Ada banyak sekali dalam Alkitab ditulis tentang anak manusia. Saudara masih ingat namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di dalam, Daniel nggak ikut. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada dalam dapur perapian, betul? Dan tiba-tiba mereka berkata, "Hai Tuanku Raja, dengar, kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Sekalipun kami mati, kami tidak akan sembah." Dan Daniel berdoa syafaat. Dan mereka juga berseru. Tiba-tiba datang seorang seperti rupa anak manusia. Gitu loh. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak manusia. Itu muncul saudara. Kitab Daniel, kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel ini sendiri ada kalau tidak salah ada 83 kali disebut anak manusia, anak manusia, anak manusia. Gitu loh. Nah saudara, apa maksudnya? Dengar baik-baik.
Mengenal Allah, sama-sama katakan, mengenal Allah. Firman Tuhan berkata, bumi ini, kitab Habakuk, akan dipenuhi dengan pengetahuan pengenalan akan Allah. Bagaimana pengetahuan pengenalan akan Allah ini bisa dipenuhi? Melalui kita anak-anaknya. Dan Allah menjelaskan itu melalui pribadinya dengan gambaran-gambaran ini. Nanti kita akan pelajari apa sih Raja Wali dalam Alkitab, apa anak manusia, apa itu lembu, apa itu yang namanya, apa satu lagi? Singa. Saudara mendengar Yesus pernah dibilang apa? Singa dari Yehuda. Apa itu? Apa kemuliaan Tuhan yang kita bisa pelajari sebagai anak manusia dan ini? Oke, kita akan pelajari. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan saya Pak Pendeta? Betul tidak? Apa hubungannya? Nah, ini hubungannya. Pembelajaran ini, saudara, bahasa lain daripada kemuliaan, sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah nilai karakter atau identitas Allah. Jadi ketika kita mempelajari ini, nilai karakter identitas Allah itu melekat dalam diri kita. Kemuliaan Allah itu melekat dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika engkau melayani itu, yaitu apa tadi ini? Lembu, bukan dia lembu, bukan. Wajah ini lembu, wajah Tuhan sebagai pelayan, wajah saudara, identitasmu, nilai-nilai sebagai pelayan Tuhan. Engkau berkorban, engkau rajin, kerja keras, semangat. Itu lewat kerja kerasmu, lewat pelayananmu, lewat usahamu, lewat pengorbananmu, Tuhan dilihat orang lain. Gitu loh. Bukan engkau yang dilihat. Engkau memberi makan orang, engkau menolong orang lain, engkau seperti ini. Bukan untuk dirimu, tapi untuk siapa? Tuhan. Sehingga dia berkata apa? Bukan aku, tapi Tuhan dalamku yang membuatnya. Itu. Supaya saudara paham. Sehingga akhirnya apa? Ketika engkau kerja di kantor, engkau lembur, enggak digaji. Enggak apa-apa Tuhan. Karena apa? Aku kan kerja untuk Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kita enggak mental upahan. Karena enggak ada di sini yang upahan. Paham saudara? Jadi ini akan mengubah tatanan kehidupan pola kita sama-sama. Itu akan mengubah. Ini apa tadi? Singa. Singa pemberani atau penakut? Saudara bukan lagi anak Tuhan yang penakut. Tapi menjadi pemberani. Gitu loh. Enggak ada suamiku lagi. Enggak bisa. Sekarang aku singa ompong. Enggak ada. Hanya iblis itu singa ompong di Alkitab. Enggak. Singa. Ini kurang singa. Saudara lihat. Ngerti maksudnya saudara? Ini yang kita pelajari. Kita pelajari sebagai anak manusia. Bagaimana anak manusia, Allah itu disebut anak manusia. Dan dia merendahkan diri bahkan rela taat sampai apa? Mati. Bagaimana nilai kemuliaan ini sampai kepada saudara dan saya. Dunia membutuhkan Tuhan dan mereka mau melihat Tuhan lewat saudara dan saya. Mereka mau lihat para suami, para istri dan anak-anak. Ketika karakter ini, kemuliaan Tuhan ini nempel bagi kita. Saudara akan ketemu dengan orang lain, mereka bilang apa? Wah, kamu luar biasa ya. Karena apa? Kamu itu tangguh luar biasa. Kamu punya kelembutan hati seperti Tuhan Yesus. Tapi kekuatanmu untuk mengangkat beban tak tertanggalahkan. Luar biasa. Begitu loh. Nah, ini apa tadi? Raja Wali. Gitu loh. Apapun masalahnya aku bisa terbang tinggi. Faham maksudnya ya? Ini menolong saudara untuk memahami. Sebelum turun. Ini bagian terakhir. Mengapa Tuhan harus tunjukkan ini pada bangsa Israel? Pertanyaannya mengapa? Karena bangsa itu sedang ada dalam pembuangan. Di dalam pembuangan tidak ada harapan. Mereka diperbudak. Mereka tidak punya hak. Semua hak hidup mereka sudah diambil. Mereka nggak punya harapan. Bahkan mereka berkata, tidak ada Tuhan.
Tuhan tunjukkan ini untuk kasih tahu sama bangsa itu, aku ada bersamamu dan aku akan membuat kualitasku seperti yang dilihat ini di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Sehingga saudara lihat apa yang terjadi. Bangsa Israel yang dalam pembuangan ketika ditunjukkan dengan hal ini, mereka bangkit, mereka punya yang namanya karakter. Yang namanya sifat Babilonia tidak tinggal dalam mereka. Yang namanya kehidupan penyembahan berhala kepada nabi-nabi mereka, kepada dewa-dewa mereka tidak ada dalam mereka. Sifat mereka, walau kami ditindas, kami kerja dan segala macam, kami kuat, kami tidak membantah, kami tetap menyembah Allah. Saudara bayangkan, dibilang bait suci dirubuhkan. Yehezkiel menangis dan bangsa itu menangis. Tapi mereka berharap percaya, kami sudah dapat penglihatan. Kalau Tuhan bisa menunjukkan diri di sana di tanah Yehuda, di Yerusalem, di sini juga bisa. Karena Tuhan menunjukkan kemuliaan ini. Makanya mereka bangkit, mereka bangkit. Mereka ini dengan kualitas Allah, dengan kemuliaan Tuhan bangkit. Itu sebabnya saudara lihat apa yang terjadi dalam kitab Yehezkiel ini. Bangsa ini dipersiapkan Tuhan dengan kualitas ini untuk kembali nanti ke tanah Yerusalem dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Mereka, dengar, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian di Kanaan itu, mereka ini adalah dengan kualitas, maaf, kalau dalam pertandingan namanya underdog. Kualitasnya kualitas yang gampangan, yang murahan. Nggak enak ngomongnya. Tapi kita tahu ada dua generasi. Generasi yang pertama yang suka mengeluh, betul? Suka mengeluh. Akhirnya dihabisin Tuhan. Generasi yang kedua adalah generasi yang tidak punya pengalaman melihat kebesaran Tuhan. Dan generasi yang tidak punya pengalaman berperang. Sehingga ketika sampai di tanah Kanaan, kerjaan mereka ngapain? Semuanya tentang aku. Mereka semua tentang diri mereka sendiri. Tetapi ini Tuhan buat supaya nanti kau pulang, kau sudah siap. Makanya kita temukan saudara, nanti bangsa Israel itu ketika pulang pada kitab Nehemia. Waktu mereka membangun bait suci, tiba-tiba Hagai bilang apa? Kamu ini hanya bangun di rumahmu sendiri, kamu lupa ya rumah Tuhan. Kan di Babilonia sudah dikasih tahu, kamu pulang untuk membangun rumah Tuhan. Oke, kita bangun. Waktu mereka bangun rumah Tuhan, di zaman Nehemia juga waktu mereka bangun, apa yang terjadi? Datang bangsa-bangsa lain mau hancurkan. Mereka mengeluh enggak? Tidak. Satu tangan pegang senjata, satu tangan lagi pegang apa? Alat-alat untuk membangun. Coba lihat. Kualitas itu ditempa. Kualitas ini ditempa. Saudara, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Makasih teman-teman. Oke. Ini saya sampaikan ini tujuannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan Tuhan yang tadi saya jelaskan di awal itu akan dilihat oleh orang-orang lain melalui hidup kita. Kalau saudara masih ingat khotbah Yesus di Bukit Matius pasal yang kelima. 13, 14, 15, 16 itu bicara tentang apa? Garam dan terang. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu apa? Bercahaya di hadapan semua orang. Supaya apa? Mereka melihat siapa? Mereka lihat siapa? Melihat kita? Enggak. Mereka enggak lihat wajah kita glowing. Enggak. Mereka melihat Tuhan. Katakan sama-sama, mereka melihat Tuhan. Sehingga ini yang kita harapkan. Ketika kemuliaan itu ada, mereka melihat Tuhan. Ini yang kita harapkan. Saudara dan saya diproses Tuhan sehingga orang melihat Tuhan. Orang akan bilang, tahu Tuhan sungguh Tuhan yang membuatnya. Rumah tangganya dulu pernah hancur. Tapi karena kemuliaan Tuhan turun bagi mereka, luar biasa rumah tangganya. Itu dulu, tena harapan. Itu loh, hancur hidupnya. Orang gila itu. Tapi waktu Tuhan datang dan dia mengalami kemuliaan Tuhan. Sekarang tahu lihat. Saudara paham maksudnya? Ini yang kita harapkan. Karena apa? Dunia kadang-kadang berkata kami butuh bukti bukan teori. Terlalu banyak anak Tuhan berteori tidak menunjukkan bukti. Kiranya karakter Allah ini, anak manusia dengan integritas, dengan otoritasnya. Ketika lembu itu dengan yang namanya hati yang berkorban, semangat kerja keras, mengangkat beban untuk melayani. Ketika kita tahu yang namanya Lion of Judah itu sering singa itu dengan keperkasaan yang luar biasa. Yang mempunyai daerah teritori yang menyelesaikan pertandingan.
Ketika kau tahu bahwa engkau memiliki kualitas seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Raja Wali gak main di emperan, gak main di tanah yang kotor seperti ayam. Dia naik terbang tinggi, dia mengatasi badai. Itu kita. Orang-orang akan bilang apa? Kok bisa hidupmu seperti itu? Kita akan bilang, karena kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Itu yang saya harapkan ketika orang lihat gereja ini. Bukan lihat pemain musiknya yang hebat. Bukan karena ada artis-artis di sini. Yang hari Desember kemarin ada 4 orang. Rusmin Mohede, Putri Melita dan segala macam. Bukan saudara. Itu bukan saudara. Tapi karena apa? Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berharap saudara minggu depan dan seterusnya kita akan bahas ini. Sehingga saudara, saudara akan familiar gitu loh. Saudara akan familiar, ternyata Tuhan proses hidupku supaya aku memiliki kemuliaan itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,